Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini berawal pada tahun 1990 di kota London di negara Inggris, yang dimana seorang pria dari India bernama Lakhvinder Singh atau sering dipanggil dengan nama Lucky, di mana pada tahun itu keluarganya telah menjodohkan dengan seseorang di Inggris, namun perjodohan itu tidak berjalan mulus. Setahun atau 2 tahun kemudian mereka berpisah. Tetapi Lakhvinder atau Lucky memutuskan untuk tinggal di negara Inggris di rumah saudara perempuannya. Dan di rumah tersebut bukan hanya saudara perempuan Lucky saja. Di sini sedikit saya akan memberi penjelasan bahwa Lucky memiliki saudara perempuan, dia telah menikah dan juga memiliki anak. Suaminya memiliki saudara laki-laki yang sedang sakit dan dia juga memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Istrinya bernama Lakhvir Singh. Dua keluarga ini tinggal dalam satu atap. Dan kedua keluarga ini menyambut baik kedatangan Lucky untuk menjadi member baru di keluarga itu. Namun di rumah tersebut, Lucky mendapatkan cinta yang dia cari. Lucky yang saat itu single dan dia melihat Lakhvir di rumah tersebut, dia langsung jatuh cinta kepadanya. Menurut keponakan Lucky, pamannya tidak segan menunjukkan rasa cintanya kepada Lakhvir, yang dimana saat itu dia sedang menjaga suaminya yang terkena kanker dan juga menjaga ketiga anaknya. Lakhvir juga menunjukkan rasa yang sama bahwa dia jatuh cinta kepada Lucky dan tidak segan walaupun hubungan mereka itu dilarang oleh member keluarga yang lain. Dan karena keadaan semakin panas, akhirnya Lucky disarankan oleh saudara perempuannya untuk pindah rumah. Dan Lucky mencari tempat tinggal di luar, namun hubungan dengan Lakhvir tetap berjalan. Bahkan Lakhvir sering mengunjungi rumah Lucky untuk memasak, membersihkan rumah, dan melayani seperti istrinya. Karena rumah itu memiliki beberapa kamar, Lucky menyewakan satu kamarnya untuk seseorang yang bernama Helen. Menurut Helen, Lucky adalah pria yang sangat anggun dan baik hati. Awalnya Helen pikir jika Lakhvir adalah istrinya, namun beberapa saat kemudian dia tahu jika Lakhvir telah memiliki keluarga. Lakhvir saat suaminya sedang berjuang di rumah sakit dengan kanker yang dia derita, Lakhvir telah 2 kali menggugurkan kandungan, hasil buah cintanya dengan Lucky. Lakhvir setelah mengeluarkan janinnya kedua, dia pikir jika tidak mungkin lagi menutupi skandal yang begitu besar, hingga dia memutuskan untuk menggugat cerai suaminya dan meminta kepada Lucky untuk menikahinya. Namun Lucky memiliki pandangan yang berbeda karena tradisionalnya orang Singh, perceraian sangat tabu untuk mereka. Walaupun sekarang sudah sedikit lazim, namun kebanyakan dari mereka perceraian dianggap salah satu aib dari keluarga. Maka Lucky tidak mau menerima permintaan Lakhvir karena takut dianggap sebagai penghancur rumah tangga orang dan juga akan membawa aib ke keluarganya. Lakhvir sangat kecewa setelah tahu jika laki-laki yang selama ini dia kira mencintainya menolak untuk mengambil langkah ke jenjang pernikahan. Lakhvir bahkan memohon kepada Lucky bahwa dia berjanji akan menjadi istri yang setia, namun Lucky tetap menolak untuk diajak menikah. Pada tahun 2008, keluarga Lucky mengadakan pertemuan keluarga yang dimana mereka telah menemukan calon istri untuk Lucky. Saat itu Lucky sudah berusia hampir 40 tahun dan keluarganya berharap jika dia akan membangun keluarga dan memiliki keturunan. By the way, keluarga Lucky di India tidak ada yang mengetahui jika Lucky telah menjalin hubungan dengan Lakhvir selama lebih dari 15 tahun. Keluarga Lucky mempertemukannya dengan seorang gadis yang bernama Gurjit Chong. Dia saat itu berusia 19 tahun, dia juga dari keluarga Singh.
Dari pertemuan itu, Lucky dan Gurjit saling jatuh cinta walaupun umur mereka sangat berbeda jauh. Lucky sangat bahagia bisa menemukan Gurjit dan dia juga merencanakan untuk segera menikah. Di sisi lain, ketika Lakfir yang telah menemaninya selama 16 tahun, memasakkan, membersihkan rumah, dan juga melayaninya seperti istri, dengan harapan suatu hari nanti dia bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan status sebagai istri. Namun hari itu Lakfir telah mengetahui jika Lucky telah memiliki tambatan hati, seorang gadis yang lebih muda. Dan Lakfir hanya bisa melihat Lucky dari jauh dengan hati yang tercabik-cabik. Awalnya Lakfir mengirim pesan yang panjang untuk mencurahkan apa yang dia rasakan kepada Lucky dan memohon untuk memutuskan gadis muda itu dan terus bersamanya. Namun Lucky menjawab dengan tegas bahwa dia akan mengakhiri perselingkuhannya itu dan dia akan menikahi Gurjit. Lucky juga berjanji akan menjadi suami yang setia. Lucky sepertinya telah melupakan kebersamaannya dengan Lakfir selama 16 tahun. Dan Lucky juga meminta kepada Lakfir untuk melupakan apa yang terjadi selama itu. Namun jawaban Lakfir jika dia tidak bisa melupakan perasaannya. Lakfir sangat kecewa dengan jawaban Lucky karena pengorbanannya selama hampir 2 dekade itu dianggap oleh Lucky suatu hal yang kecil. Lakfir selalu menyempatkan diri untuk selalu hadir ketika Lucky membutuhkannya selama 16 tahun. Sedang dia juga harus mengurusi ketiga anaknya, juga suaminya yang sakit. Lakfir merasa jika hidupnya selama ini bersama Lucky adalah suatu kebohongan dan dia putuskan jika Lucky tidak bisa menjadi miliknya, maka tidak akan ada yang bisa memilikinya. Pada akhir tahun 2008, rencana pernikahan antara Lucky dan Gurjit sudah sangat dekat karena mereka merencanakan hari pernikahan itu di hari spesial, yaitu di hari perayaan Valentine pada tahun 2009. Namun Lakfir juga memiliki rencana. Pertama, dia membeli tiket untuk pulang ke kampung halamannya di negara India. Saat di India, Lakfir memperoleh bunga aconite. Bunga aconite ini adalah salah satu bunga yang memiliki racun mematikan. Bunga itu juga dapat dibuat obat sesuai dengan cara pengolahan dan penggunaannya. Di India, bunga ini lumrah dibuat untuk obat herbal. Namun di negara Inggris, bunga ini dibuat racun yang mematikan. Menurut dokter, 1 gram dari akar bunga aconite dapat membunuh 1 orang dewasa. Setelah mendapatkan bunga itu, Lakfir kembali ke negara Inggris. Beberapa hari setelah Natal tahun 2008, Lucky berada di rumahnya dan dia sedang memanaskan makanan untuk dia makan. Lalu tidak lama kemudian, dia mulai muntah dan merasa pusing. Lucky langsung menghubungi panggilan darurat dan dokter yang menangani Lucky berhasil menyelamatkannya dari pintu kematian. Di rumah sakit saat Lucky dalam perawatan, ada 2 wanita di samping Lucky, yaitu Lakfir dan Gurjit. Mereka berebut untuk duduk di samping Lucky. Gurjit memastikan jika calon suaminya dalam keadaan baik, namun apa tujuan Lakfir berada di rumah sakit itu? Apakah untuk mendapatkan perhatian Lucky seperti dulu, atau dia akan memastikan jika Lucky harus berakhir di sana? Gurjit pada awalnya tidak tahu jika Lakfir adalah kekasih Lucky. Namun setelah dia mengetahui skandal mereka, Gurjit mengatakan kepada Lakfir untuk menjauhi calon suaminya. Dokter dan keluarga Lucky saat itu tidak tahu jika Lakfir telah mencampur makanan Lucky dengan racun. Begitu juga di rumah sakit itu tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa Lucky bisa seperti itu. Karena Lucky masih selamat, maka tidak ada yang mencurigai di balik semua itu adalah Lakfir. Setelah kejadian itu, Lucky mengatakan kepada Lakfir untuk tidak mendekati dirinya dan juga Gurjit. Begitu juga agar tidak datang ke rumahnya lagi. Lucky memesan kepada Helen agar tidak membukakan pintu untuk orang asing karena Lucky merasa bahwa ada suatu bahaya yang akan mendekatinya. Pada bulan Januari, Lucky mengatakan kepada keponakannya bahwa dia akan mengganti kunci rumahnya agar Lakfir tidak bisa masuk ke rumah itu lagi. Namun sebelum Lucky mengganti kuncinya, Lakfir masuk ke rumah Lucky dan dia melihat Lucky sedang tidur bersama Gurjit.
Seharusnya apa yang disaksikan hari itu membuat Lakfir sadar jika Leki tidak akan mungkin kembali kepadanya dan dia harus mulai hidup baru atau kembali ke kehidupan lamanya bersama dengan suami dan ketiga anaknya. Namun itu semua tidak akan terjadi. Lakfir meminta kepada Leki untuk membalas SMS-nya dan di sana Lakfir memohon untuk kembali kepadanya. Semakin Leki mengatakan jika dia tidak akan kembali lagi, namun Lakfir semakin obses kepada Leki. Di bulan Januari pada tahun 2009, Lakfir merasa jika impiannya hidup bersama Leki sudah berada di ujung tanduk. Yang dimana Leki akan menikah pada bulan Februari, dia merasa jika hidupnya sangat tidak adil dan memalukan. Pada tanggal 27 Januari, Leki dan Gurjit yang sudah tinggal serumah, mereka menyiapkan makan malam bersama. Dan malam itu Leki memanaskan kari untuk mereka makan. Setelah semua siap di meja makan, mereka duduk dan menikmati makanan itu. Namun beberapa menit kemudian, mereka merasakan kesakitan yang teramat. Mereka muntah dan juga merasakan pusing. Bahkan Leki dalam hitungan menit, dia sudah mengalami kebutaan. Namun dengan segala kekuatan yang tersisa, Leki merangkak dan memanggil bantuan darurat. Sedang ambulan dalam perjalanan, Leki sudah memanggil keponakannya untuk datang ke rumahnya. Leki di saluran telepon itu dia mengatakan kepada keponakannya jika dia merasa bahwa makanan yang dia makan ada racunnya. Helen juga mengatakan kepada penyidik jika hari itu saat Leki keluar rumah untuk kerja, Lakfir masuk ke rumahnya. Yang dimana saat itu Helen sedang masak di dapur untuk dia makan di tempat kerja. Helen mengatakan jika Lakfir tidak lebih dari 10 menit berada di dapur itu dan mengatakan jika dia menyiapkan makanan untuk Leki. Helen melihat Lakfir mengeluarkan panci dari kulkas dan dia pikir Lakfir mau memanaskan kari itu untuk dia makan. Namun Helen melihat jika Lakfir mengembalikan panci itu ke dalam kulkas. Ternyata dalam waktu 10 menit itu, dia mencampurkan racun ke masakan kari yang ada di kulkas Leki. Hari itu sepertinya Lakfir sudah tidak peduli lagi jika dia akan tertangkap saat menuangkan racun dan dia juga tidak peduli lagi dengan konsekuensi yang akan terjadi. Karena dia merasa bahwa dunianya telah berakhir dengan Leki. Pada tanggal 27 Januari, Leki dan Gurjit membayar apa yang dirasakan oleh Lakfir. Mereka terkapar di lantai dan tidak mengetahui jika mereka sangat dekat dengan pintu kematian. Leki sebelum terpingsan dia mengatakan lagi kepada panggilan darurat jika dia kemungkinan teracuni oleh makanan yang ada di rumahnya, yang dimana makanan itu dimasakkan oleh mantan pacarnya yang bernama Lakfir. Dokter masih ingat jika Leki juga mengalami simptom itu beberapa waktu yang lalu. Gurjit dalam keadaan koma sedang Leki masih tidak sadarkan diri. Menurut dokter, racun itu telah melumpuhkan organ manusia dan itu menimbulkan rasa sakit yang teramat. Beberapa saat kemudian, Leki dinyatakan meninggal dunia. Investigasi atas apa yang terjadi kepada Leki dan Gurjit sangat cepat sekali. Setelah mengetahui Leki meninggal, polisi langsung meminta dokter untuk menganalisis jenis racun yang ada di tubuh korban. Awalnya dokter mengatakan jika itu adalah racun sianida. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata racun itu berasal dari bunga okonite. Gurjit yang terbangun dia mengatakan jika dirinya masih belum sembuh dan kemungkinan akibat dari racun itu akan dia rasakan seumur hidupnya. Karena menurut dokter, organ dalam yang terkena efek dari racun okonite tidak akan sembuh sepenuhnya. Gurjit setelah dia tahu jika calon suaminya meninggal, dia mengatakan jika selama 3 bulan itu dia mengenal Leki, dia telah memiliki tempat yang sangat spesial di hatinya. Dan sekarang hidupnya tanpa Leki akan semakin berat. Penyidik menemukan bukti di dalam kantong baju Lakfir masih tersisa racun okonite. Dengan bukti itu, Lakfir telah dijadikan tersangka oleh polisi dengan dakwaan pembunuhan kepada Leki dan percobaan pembunuhan kepada Gurjit. Namun demikian, Lakfir tidak mau mengakui kesalahannya. Walaupun dikerumuni oleh puluhan media, Lakfir juga tidak menunjukkan rasa emosi apapun.
Lakfir didakwa dengan hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani 23 tahun masa tahanan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.